أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk teman-teman yang ke-14 di sore ini. Semoga Allah SWT berkahi waktu kita dan semua Allah selamatkan kita dari semua sebab-sebab lemah iman ini, yaitu sibuk dengan aib orang lain. Allahul musta'an. Ini teman-teman sekalian, perbuatan yang banyak dianggap remeh oleh orang. Mungkin dia sudah menggunakan jilbab syar'i, mungkin dia sudah menggunakan baju syar'i, mungkin dia sudah sering hadir di pengajian, jenggotnya sudah panjang, bahkan tidak pernah ketinggalan majelis taklim, menghafal nama-nama ustadznya, nama-nama kitabnya, bahkan kalau ditanya isinya mungkin sebagian paham, tetapi dia luput dari poin ini. Kita temukan subhanallah di majelis ilmu tidak luput juga dari ghibah, sibuk dengan aib orang, sibuk dengan temannya yang di sebelah, kekurangannya apa, kekurangannya ustadznya, kekurangannya gurunya, kekurangan kitab yang sedang dibahas. Yang dicari adalah kesalahan dan kekurangannya. Dia tidak melihat sisi positifnya. Padahal kalau kita mau mencari kesalahan orang, kita pun tidak akan luput dari kesalahan. Semua hidup kita ini pasti ada kesalahannya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, kullu ibn Adam khata' atau khata'un wa khair khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Gitu kan? Nabi Adam AS buat kesalahan, tapi itu tidak dianggap aib karena beliau mengakui kesalahannya lalu kemudian bertaubat. Mungkin dia menjadi aib kalau seseorang berbuat salah, kemudian dia tidak mau mengakuinya. Termasuk ciri penuntut ilmu, orang muslim yang sejati adalah dia tahu dirinya akan terjun pada kesalahan dulu, dia bertaubat dan kembali. Asal memang kesalahan tersebut bukan disengaja ya. Kalau orang sudah tahu itu salah lalu dia lakukan kesengajaan, ini juga ada hardikan khusus untuk dia. Tapi kalau orang tidak menyadari, tidak mengetahuinya, mungkin dia salah ucap, mungkin dia pernah dengar sesuatu lalu dia sampaikan secara umum. Dia tidak bermaksud untuk mengubah-ubah hukum agama, tetapi ternyata dia fahamnya seperti itu selama ini dan ternyata diluruskan oleh sebagian orang gitu kan. Kami sering alami kadang-kadang begitu. Ada beberapa hal yang mungkin itu menurut saya mungkin selama ini benar, tapi ternyata karena pernah saya dengar atau pernah saya baca, dan ternyata ada referensi yang menjelaskan kalau itu keliru. Yang penting kita sebagai penuntut ilmu bisa menerima itu dan meluruskannya. Dan itu sifat orang mukmin. Ya. Mereka kalau melakukan satu perbuatan kesalahan, maka dia tadzakkaru fa idza mubsirun, maka mereka tiba-tiba ingat dan akhirnya mereka mengikuti petunjuk. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat aib pada seseorang, tugas kita menasihatinya empat mata, meluruskan kesalahannya, supaya betul-betul dia keluar dari permasalahannya itu. Kalau memang Anda karena Allah Subhanahu wa taala, Anda akan lakukan ini. Dan juga kita tidak sebarluaskan aib itu. Walaupun aib itu sudah menyebar ke sana sini, kita harusnya nasihati lillahi ta'ala. Kita datang, nasihatin dia, luruskan kesalahannya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau terima, dari situ baru boleh ada tahdzir yang diberikan kepada dia. Banyak sekali teman-teman sekalian, kita dilarang dalam ayat Al-Quran, dalam hadits Nabi SAW, kita dilarang untuk sengaja mengorek-ngorek aib saudara kita muslim. Di awal pertemuan kita teman-teman, mari sama-sama kita buka surah Al-Hujurat, ya, yang insya Allah memberikan gambaran kepada kita tentang masalah larangan ini. Ya. Dimulai dari ayat 6. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang yang belum jelas siapa gurunya, dia belajar dari siapa, hanya karena performanya saja, membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maksudnya kau akan menyesal nanti kalau kau dihukum gara-gara perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu, di tengah-tengahmu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak hidup bersama dengan beliau sekarang, tapi ada ajaran-ajarannya. Beliau sudah berikan solusi dalam hidupnya menghadapi masalah-masalah seperti apa.
Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu dapat mendapatkan kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu, tanda kutip, cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Artinya kalau kalian mengikuti Nabi SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk benar sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Kalau dua orang yang ribut, yang kau lakukan adalah damaikan, bukan malah memperkeruh permasalahan atau mendengar hanya sepihak saja. Tapi kalau ada yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut, sampai kembali kepada perintah Allah. Kalau dia surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Lalu ayat 10-nya Allah mengatakan, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, atau dalam kurung perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah atau kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Lalu ayat 11 ini saksi bahasan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Jadi tidak boleh sengaja kita mengolok-olok orang, dan jangan pula sekelompok perempuan merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Jangan bilang, oh kenapa saya jelek, kenapa saya pesek, kenapa saya hitam. Allah yang menciptakan itu semua. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ya. Hai pendek, hai gemuk, hai gendut, hai ini dan itu. Itu tidak boleh semua. Ya. Tidak boleh menjatuhkan orang. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau kalian sudah punya keimanan, tidak larang itu. Jadi tidak boleh. Panggil dengan baik, namanya yang baik, santun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat 12 juga saksi bahasan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, prasangka buruk. Karena sebagian itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari keburukan orang, aib orang. Ini saksi bahasan kita. Dan jangan menggunjing satu sama yang lain, menyebut-nyebut dan menyebarkan aib itu. Apakah seseorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Artinya hukumannya kamu akan diberikan seperti bangkai saudaramu yang kau akan makan nanti pada hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menerima atau penerima taubat dan maha penyayang. Lalu kita tutup dengan ayat 13 ya. Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini yang jadi saksi bahasan kita ya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Lalu dikatakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi kita di sini saksi bahasanya teman-teman sekalian, kita dilarang saling mencari di ayat 12-nya, saling mencari aib atau mencari-cari keburukan orang. Ini teman-teman sekalian sesuatu yang luar biasa, yang merupakan ya, penegasan dalam agama kita. Tidak bolehnya seseorang sibuk dengan mencari aib orang. Kemudian juga cukup banyak ya, di dalam Islam kita tidak bolehnya kita
melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk sengaja mencari-cari aib orang ya. Dalilnya cukup banyak berhubungan dengan masalah itu tentunya. Saya akan coba lihatkan bagaimana hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, berhati-hatilah kalian dari tindakan prasangka buruk. Sengaja bersangka buruk sama orang. Selalu yang dilihat adalah kesalahan orang. Karena prasangkaan buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Jangan kalian saling mencari berita kejelekan yang lain. Tutup telinga dari masalah itu. Kalau kita dengar orang bicara, tutup, tinggalkan, jangan dengar. Dan jangan saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi ini penekanannya sangat luar biasa dalam hadis ini. Dan ini subhanallah berentetan seperti satu sama yang lain ya. Jadi kata Nabi SAW, jangan ya, berprasangka buruk. Karena mulai dari sangka buruk dulu nih. Kemudian nanti akan pindah, jangan mencari-cari kejelekan orang. Kalau sudah sangka buruk, sengaja kita cari kejelekannya. Lalu jangan memata-matai. Karena memang setelah sangka buruk, ya, maka akan muncul mencari-cari aib. Setelah itu pasti akan memata-matai. Otomatis. Jangan saling mendengki, otomatis akan muncul dengki. Jangan saling membelakangi dan jangan saling membenci. Ini musuhan. Akan terjadi itu. Ini adalah hadis Nabi SAW yang luar biasa. Ya. Kata Umar radhiyallahu anhu, janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan prasangka yang baik. Dan hendaklah engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Jadi jangan langsung buruk dulu. Banyak orang prasangka buruk, orang tidak sadar. Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazair juga rahimahullah menyebutkan tafsir surah Al-Hujurat ayat 12 yang sudah kita bacakan. Lalu beliau mengatakan haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin, apalagi sampai menyebarkannya serta menelitinya. Sengaja ngorek-ngorek. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang sengaja mengorek-ngorek aib saudaranya, maka Allah akan juga membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Syekh Sa'di berkata, rahimahullah, jangan kalian meneliti aurat atau aib kaum muslimin dan jangan kalian menyelidikinya. Jadi tidak boleh kita dilarang itu. Beda kalau memang Anda dasarnya punya tugas yang resmi misalnya dari pemerintah gitu kan. Anda sebagai pengawas keuangan segala macam itu Anda harus mencari tahu itu lain. Tapi kalau Anda tidak ada hubungannya dengan itu semua, jangan ikut-ikutan.